Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ala Suhandi 12 dan terima kasih sudah klik video ini teman-teman. Marhaban ya Ramadan. Bagaimana kabar Anda semua teman-teman? Saya berharap semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Tidak terasa kita sudah memasuki hari kedua di bulan suci Ramadan ini ya teman-teman. Perasaan baru kemarin kita melaksanakan Idul Fitri Lebaran ya teman-teman. Sekarang totalnya udah puasa lagi. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang kisah para sahabat Nabi junjungan kita itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana kisah dari para sahabat-sahabat ini adalah kisah yang sangat menginspiratif ya teman-teman. Dan saya berharap saya maupun teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kisah para sahabat Nabi ini teman-teman. Dan semoga kita juga bisa termotivasi untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan kepribadian kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, siapa idola teman-teman di antara para sahabat Nabi? Kalau saya sih Khalid bin Walid. Saya sangat mengidolakan Khalid bin Walid. Dan pada video kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Khalid bin Walid, si pedang Allah atau Saifullah. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa teman-teman, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video teman-teman. Siapa sih yang tidak kenal Khalid bin Walid ya teman-teman? Khalid bin Walid ini pernah menjadi panglima besar kaum kafir Quraisy. Dan setelah menjadi panglima besar kaum kafir Quraisy, Pak Khalid bin Walid ini kemudian masuk Islam. Khalid adalah termasuk keluarga dekat Nabi Muhammad teman-teman. Maimunah binti Khalid adalah istri Nabi Muhammad SAW. Dan Khalid bin Walid adalah juga sepupu dari Umar bin Khattab. Dulu pada masa kecil mereka pernah melakukan bulan bersama. Jadi si Khalid ini bertarung dengan Umar bin Khattab ya teman-teman. Karena pertarungan tersebut kaki Umar bin Khattab patah. Tapi beruntungnya kaki Umar bin Khattab bisa diluruskan kembali dan sembuh kembali. Awalnya Khalid bin Walid ini adalah panglima pasukan kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya saat perang Uhud terjadi. Di mana pada perang Uhud terjadi, kaum muslimin yang bernafsu ingin menjarah harta perang atau harta rampasan dari para kaum Quraisy turun dari Gunung Uhud. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW telah memerintahkan mereka apapun yang terjadi jangan sampai menuruni Gunung Uhud. Dan Khalid yang melihat kesempatan itu langsung menghajar kaum muslimin. Dan di peperangan Uhud itu kaum muslimin kalah telak ya teman-teman. Banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak, tapi kaum muslimin lebih banyak lagi korban. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Rasulullah SAW sangat bahagia dikarenakan Khalid bin Walid ini adalah orang yang sangat mempunyai kemampuan perang yang dapat membela panji-panji Islam. Dan Khalid bin Walid ini juga terkenal dengan strategi perangnya yang sangat mumpuni. Dan dalam banyak kesempatan Khalid bin Walid ini diangkat menjadi panglima perang oleh Rasulullah SAW. Khalid bin Walid menunjukkan hasil kemenangan dari segala upaya jihad yang dilakukan. Pada pemerintahan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Khalid bin Walid ditunjuk sebagai panglima perang yang memimpin 46.000 pasukan menghadapi tentara Bizantium yang berjumlah 240.000 pasukan. Wah, siapa? Bedanya jauh juga. Dia sama sekali tidak gentar atau khawatir melawan pasukan Bizantium yang berjumlah 240.000. Padahal pasukannya cuma berjumlah 46.000. Yang dia khawatirkan hanyalah dia tidak bisa mengendalikan hatinya dikarenakan pengangkatannya sebagai panglima. Perang melawan pasukan Bizantium ini juga dikenal sebagai perang Yarmouk, di mana pasukan Islam tidak seimbang dengan pasukan musuh. Tapi bukan Khalid namanya kalau tidak mempunyai strategi yang jitu untuk mengalahkan para musuh-musuh kaum muslimin. Dan pasukan muslimin yang dipimpin Khalid mempunyai banyak sekali kekurangan ya teman-teman.
Yang pertama mulai dari persenjataan yang kurang lengkap, dan yang kedua adalah para pasukan muslim ini kurang terlatih atau kemampuannya itu kurang mumpuni ya teman-teman. Berbeda dengan pasukan Bizantium atau pasukan musuh yang dari segi senjata saja sudah lengkap, apalagi para tentaranya sudah sangat terlatih ya teman-teman. Dia membagi pasukan Islam menjadi 40 kontingen dari 46.000 pasukan. Jadi dia membuat seolah-olah pasukan muslimin itu lebih banyak daripada pasukan musuh ya teman-teman. Dan benar saja, strategi yang dipakai oleh Khalid bin Walid sangat ampuh dan jitu, sehingga membuat pasukan musuh dipukul mundur, dan akhirnya Khalid bin Walid memenangi perang Yarmouk ini teman-teman. Dan kegigihan Khalid bin Walid ini membuat pasukan Islam memenangi perang Yarmouk ini, sehingga membuat orang lain tercengang melihat pasukan muslim yang hanya berjumlah 46.000 orang bisa menang melawan pasukan musuh yang berjumlah berkali-kali lipat dari pasukan muslimin. Dan perang lainnya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid adalah perang Riddah, yaitu perang melawan kaum murtadin. Perang ini terjadi karena kaum dari suku-suku bangsa Arab tidak mau tunduk lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena mereka menganggap bahwa perjanjian yang pernah dibuat dengan Rasulullah dengan sendirinya batal dikarenakan Rasulullah wafat. Oleh sebab itu mereka menentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Karena sikap keras kepala mereka dan penentangan mereka ini bisa membahayakan bagi agama Islam dan pemerintahan, maka Abu Bakar As-Siddiq mengutus Khalid bin Walid menjadi jenderal pasukan perang kaum muslimin melawan kaum murtadin. Dan sudah bisa ditebak, perang tersebut dimenangi oleh Khalid bin Walid. Pada saat pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Khirah pada 634 Masehi. Khalid bin Walid diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan Irak untuk membantu pasukan muslimin yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Dan ada kisah yang menarik dari Khalid bin Walid ini teman-teman. Khalid bin Walid ini memang sangat sempurna di bidangnya, di bidang perang ini. Ahli siasat perang, mahir menggunakan segala senjata, piawai dalam berkuda, dan karismatik di tengah prajuritnya. Tapi walaupun dia berada di dalam puncak popularitas, dia itu tidak pernah sombong ya teman-teman. Dia tidak pernah angkuh, dan semua itu semata-mata adalah karena tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi agama yang diridhoi Allah, yaitu Islam. Hal ini ditunjukkan pada saat jabatannya ini dicopot ketika kekhalifahan dipimpin oleh Umar bin Khattab. Untuk sementara waktu, Umar bin Khattab mencopot kepemimpinan Khalid bin Walid tanpa sebab apapun, tanpa ada masalah apapun. Jadi dia tidak tahu kenapa dia itu dicopot dari kepemimpinannya, padahal dia itu tidak pernah melakukan kesalahan apapun itu. Walaupun kepemimpinannya dicopot oleh Khalifah Umar bin Khattab, Khalid tidak pernah merasa marah kepada Khalifah Umar, karena Khalid tidak mempunyai obsesi terhadap pemerintahan, dan dia tidak mempunyai obsesi terhadap ketokohannya atau kepopulerannya. Dia tidak membuat popularitas sebagai tujuannya teman-teman. Yang dia tuju hanya semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimanapun posisinya, selama ia masih bisa ikut berperang membela agamanya yaitu Islam, fine-fine aja gitu. Oke, it's okay. Itulah nilai ikhlas yang ingin dipegang oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Khalid bin Walid. Hal yang sangat ingin dicapai Khalid, atau hal yang sangat diinginkan Khalid bin Walid, ialah mati syahid ya teman-teman, mati di saat peperangan terjadi. Tetapi Allah tidak menghendaki hal tersebut. Mungkin karena dia lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya terus tetap membela agama yang diridhoi Allah, yaitu agama Islam, atau mungkin ada maksud dari atau mungkin ada skenario lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang tahu, Allah wa'lam bishawab. Khalid bin Walid meninggal
di kamarnya ya teman-teman, di kasurnya. Padahal pada masa mudanya, pada masa jayanya, dia dikenal sebagai panglima yang sangat kuat, garang dan agresif. Tapi sayang, keinginannya untuk mati syahid di tengah peperangan tidak bisa terwujud. Dan pada akhirnya sang Khalik memanggil Khalid bin Walid, sang Saifullah, dan itu membuat Umar bin Khattab menangis ya teman-teman. Bukan karena Umar bin Khattab menyesal telah mengganti Khalid, tapi ia menyesal karena sebelum kematiannya atau sebelum ajalnya tiba, Umar tidak sempat mengembalikan jabatannya kepada Khalid sebelum sang penang Allah menempati tempat yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia teman-teman, sedikit kisah dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijuluki Saifullah atau pedang Allah yang terhunus. Sebenarnya masih banyak tentang Khalid bin Walid ini yang saya ingin ceritakan, tapi berhubung waktunya tidak banyak ya teman-teman, karena saya harus mengurusi anak saya, mengurusi ini, mengurusi itu, jadi ya saya rangkum menjadi lebih sedikit. Dan ya semoga sedikit penggalan cerita Khalid bin Walid ini bisa menginspirasi kita, yang bisa menjadikan kita menjadi orang atau pribadi yang lebih baik lagi ya teman-teman. Oke, itu saja video untuk kali ini. Mungkin ada salah-salah kata yang terucap dari mulut saya, atau mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman yang menonton. Silahkan komen di bawah, dan saya ingin minta maaf ya teman-teman, karena yang namanya manusia tidak lepas dari salah, dosa, dan khilaf ya teman-teman. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita mendapat berkah yang lebih lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semoga Anda, saya, dan teman-teman semua mendapat keselamatan, kesehatan, rahmat, dan umur yang panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.